Nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ibunda yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pesan yang Habib sampaikan kemarin, sabar gitu, sabar. Ngajinya sabar, ngajinya pelan-pelan, sabar ya. Ngaji yang sabar, ngaji yang pelan-pelan. Hadirin hadirat ibunda dimuliakan oleh Allah, yang sudah kita pelajari adalah sejarah gitu ya, proses sejarah agama Islam. Yang pertama itu, paling pertama, sejarah bagaimana agama Islam dalam hal ini contohnya adalah ibadah itu terbentuk gitu ya, mulai Rasulullah jadi nabi, kemudian umur 50 Isra Mi'raj, diwajibkan sholat 5 waktu. 3 tahun berikutnya meninggalkan Mekah, pindah ke kota Madinah. Sampai di Madinah baru ditambah dengan Jumatan. Kemudian tinggal di Madinah selama 2 tahun, baru ditambah dengan puasa. Kemudian di tahun yang sama, di bulan yang sama diwajibkan zakat fitrah, zakat malnya belum. Kemudian 3 tahun berikutnya Rasulullah haji dan umroh tapi gagal. Terjadilah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Tahun berikutnya Rasulullah melaksanakan Umratul Qadha. Tahun berikutnya lagi baru Rasulullah melakukan Hajjatul Wada. Yang ingin Habib sampaikan ternyata proses. Jadi ibadah itu yang mulai sholat, zakat, puasa, haji, proses waktunya panjang, bukan sekali langsung jadi. Jangan dikira umur 40 tahun di Gua Hira langsung diwajibkan semua ini sholat, zakat, puasa, haji. Enggak begitu, tapi proses. Kemudian lanjut masa berikutnya setelah Rasulullah itu adalah masa Al-Khulafaur Rasyidin. Mulai digagas bagaimana Al-Quran ditulis menjadi satu naskah, satu mushaf di masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian masa Khalifah yang kedua Umar bin Khattab ada pertambahan, yaitu sholat taraweh. Zaman Nabi nggak ada taraweh, tapi taraweh itu perintah dari Umar bin Khattab untuk sholat tarawih berjamaah dengan 20 rakaat, perintah Umar bin Khattab. Selanjutnya di masa Utsman bin Affan adalah Al-Quran disebarluaskan, standarisasi gitu ya, tulisan, bacaan, dan hafalan Al-Quran disatukan dengan mushaf tersebut. Di masa Ali bin Abi Thalib Al-Quran baru diberikan titik. Sebelumnya ya tulisan Arab tanpa harokat, tanpa titik gitu ya. Jadi begini kira-kira. Ini bacanya apa Bu? Coba tahu? Tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya Pak. Kok tahu? Karena sudah tahu dan sudah hafal, sering dipakai. Jadi tahu kalau ini Bismillahirrahmanirrahim, walaupun tidak ada titiknya, walaupun tidak ada harokatnya. Begitu pula di zaman Rasulullah dan zaman sahabat. Karena bahasa Arab itu dipakai, dipergunakan, walaupun tidak pakai harokat, walaupun tidak pakai titik, mereka bisa. Di masa Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib muncul generasi-generasi baru yang mereka mulai kesulitan. Maka barulah Ali bin Abi Thalib perintahkan muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali memberikan titik dalam bahasa Arab yang tertulis dalam Al-Quran. Kemudian 100 tahun kemudian di masa dinasti Bani Umayyah barulah dimunculkan harokat. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang memunculkan harokat fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain. Itu di masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi 100 tahun atau 1 abad berikutnya. Yang ingin Habib sampaikan proses. Setelah itu Habib ceritakan tentang al-hadis.
hadis di zaman Rasulullah tidak boleh ditulis, gitu ya. Tidak boleh ditulis sama sekali. Yang boleh ditulis adalah Quran, itu pun tercerai-berai. Hadis tidak boleh ditulis. Kenapa? Biar tidak kecampur antara hadis dengan Quran. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan kalian tulis dari aku kecuali Quran saja. Quran boleh tulis, hadis enggak boleh. Enggak sampai di situ. Rasulullah melanjutkan, "Wa man yaktubhu anni ghairal Quran falyamhu." Yang sudah terlanjur nulis dari aku dan bukan Quran, hapus yang bukan Quran. Yang boleh ada hanya tulisan Al-Quran. Di masa Rasulullah seperti itu. Seperti kalau Rasulullah masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di masa Abu Bakar bagaimana? Sahabat yang meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis harus bersumpah, wallahi, demi Allah, Nabi Muhammad pernah berkata seperti ini. Jadi sumpah dari sang perawi yang menguatkan bahwa hadis ini benar. Di masa yang kedua yaitu Umar bin Khattab, khalifah kedua Umar bin Khattab, adalah sumpah dan saksi. Harus ada sahabat yang lainnya yang menjadi saksi. Oh betul, iya, saya pernah mendengar Rasulullah menyampaikan hal tersebut. Sumpah dan saksi. Di masa Khalifah Utsman bagaimana? Sumpah dan dua saksi. Sumpah dan dua saksi. Ini hadis dan belum ditulis. Belum ada penulisan secara. Oke, hadis pun berproses. Kemudian sampai di mana Bunda setelah itu? Masa berikutnya, Imam 4 mazhab, betul? Catatan Imam 4 mazhab bagaimana? Imam 4 mazhab. Oke, Imam 4 mazhab ya. Catatannya lengkap Bunda? Coba cek bersama-sama. Mazhab yang pertama muncul. Mazhab pertama muncul. Mazhab Hanafi. Tahun kurang lebih tahun 80 Hijriah. Ya, di kota Irak. Mazhabnya kontekstual ya, kontekstual. Ngono tapi yo ojo ngono. Mazhab yang kedua Maliki, tahun kurang lebih tahun 130 Hijriah di Madinah. Kemudian tekstual, pokoknya no. Mazhab ketiga mazhab Syafi'i, tahun berapa Bu? Kurang lebih tahun 150 Hijriah gitu ya, kurang lebih 150 Hijriah. Bunda di mana? Pertama beliau lahir di Gaza. Habis Gaza ke Madinah. Setelah Madinah ke Irak. Setelah Irak ke Yaman. Setelah Yaman ke Irak lagi. Setelah Irak Mesir. Mazhab beliau adalah mix and match. Otak adik aduk. Mungkin kira-kira gitu ya. Mix and match. Lanjut, mazhab keempat Imam Hambali, tahun kurang lebih 180 Hijriah di Irak. Kemudian purifikasi. Sampai sini sudah? Ini. Bu? Gimana? Ada yang ditanyakan? Boleh dilanjut? Oke. Beb, mungkin ada yang tanya, Beb, kenapa harus pakai madhab? Kenapa madhaban itu kenapa? Hah? Zaman sekarang kan gitu ya. Kan sudah ada Quran, sudah ada hadis.
Kok madhab-madhaban kenapa? Punya keberhasilan sendiri. Bu, mau nggak mau kita ngomongnya sejarah. Bunda, madhab Hanafi, pemahaman yang mudah artinya bahwa kita beribadah dengan tata cara yang diajarkan Imam Hanafi. Madhab Maliki artinya tata cara ibadah yang diajarkan Imam Malik. Madhab Syafi'i artinya ya tata cara ibadah yang diajarkan Imam Syafi'i. Kemudian madhab Hambali artinya ya tata cara ibadah yang diajarkan Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab Hambali itu, kalau ada yang bertanya, saya nggak pakai madhab, nggak pakai madhaban. Oke, pertanyaan sekarang, lah engkau beribadah dengan tata caranya siapa? Kalau ada yang mengatakan gitu ya, kenapa kita harus bermadhab? Gak usah madhab-madhab, kita nggak pakai madhab. Justru ditanya balik, makna dari madhabnya adalah tata cara ibadah sesuai imam, sesuai Imam Hanafi atau sesuai cara diajarkan Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Hambali. Maka yang kata, saya nggak pakai madhab-madhaban. Oke, berarti tata cara ibadahmu yang ngajari siapa? Turunan. Ya, berarti kalau turunan kan berarti dari orang Tua. Wah, orang tuamu dari siapa? Dari siapa gitu. Jadi Habib belum pernah bisa membayangkan mengatakan bahwa saya beragama Islam, saya melakukan ibadah tanpa mazhab. Karena pemahaman mazhab itu adalah tata cara ibadah yang sesuai diajarkan oleh entah Imam Hanafi, entah Imam Malik, entah Syafi'i, entah Hambali. Panjenengan itu belajar tata cara ibadah dari orang tua, dari guru ngaji, yang dari pulau. Tetapi saya tidak pernah mengatakan ini madhab Taufik Barabah ya. Enggak, tapi saya sampaikan ini adalah madhab Syafi'i. Kenapa? Lah kalau madhab saya lah kebede namanya. Oh, tenang. Enggak, semua saya dari guru saya, dari orang tua saya, tapi semuanya bermuara pada akhirnya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngajar muridnya, muridnya ke muridnya, muridnya ke muridnya, muridnya ke muridnya. Lah, tenang. Kalau diruntut kan begitu. Kalau diruntut dari guru semua, saya belajar dari orang tua saya, bin Muhammad. Bin Muhammad mondok di Al-Fiqh, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqh Darul Hadis. Darul Hadis beliau dari Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Yaman. Kemana? Ya nanti ke atas pada akhirnya ke Mazhab Syafi'i. Itu kalau dari ayah saya. Dari guru saya, Syekh Abdullah Awad Abdul. Syekh Abdullah Abdul belajar dari siapa? Dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqh juga dari guru Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, Abdullah bin Syatiri dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kemudian dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Zain Al-Habsyi. Jalur ilmu itu, mata rantai ilmu itu ada dan pada akhirnya kembali kepada Imam Syafi'i. Jadi yang mengatakan saya nggak pakai mazhab, ya sudah. Anda belajar dari siapa? Karena makna mazhab Hanafi artinya tata cara ibadah yang diajarkan oleh Imam Hanafi. Mazhab Maliki artinya tata cara ibadah yang diajarkan Imam Maliki. Tata cara mazhab Syafi'i artinya tata cara ibadah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Mazhab Hambali adalah tata cara ibadah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tidak pakai mazhab, dan yang ngajari dirimu siapa? Saya nggak pakai kitab-kitab itu, saya langsung mengakses Al-Quran dan Al-Hadis. Wow. Ya, oke. Maka selanjutnya pertanyaan, yang ngajari dirimu Al-Quran siapa? Ya berarti madhab guru ngajimu.
Google. Madhab Google. Oh, nggak pakai guru web dari Google. Madhab Google berarti. Sama dengan hadis, saya langsung hadis loh. Hadis yang mana? Hadis mana? Siapa ngajar dirimu hadis? Tak tanya. Saya mengajar dirimu hadis. Saya mengajar dirimu hadis. Enggak mungkin, enggak bisa. Karena Anda tidak bertemu dengan malaikat Jibril atau Nabi Muhammad, ketemu Quran langsung tanpa dulu. Belajar hadis, Anda nggak bertemu dengan Rasulullah secara langsung. Mau nggak mau, kalau sekarang ya pakai rawahul Bukhari, Muslim, rawahul Muhammad, Tirmidzi. Kembalinya ya berarti lu madhabnya Bukhari. Kenapa? Karena hadismu hadis versi Bukhari dan ada versi Muslim. Itu pun mereka Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, mereka itu menyusun kitab hadis, tapi mereka tidak menyusun madhab. Mereka tidak mengatakan ini loh madhab saya, madhab Bukhari. Maka kalau sholat, maka kalau ibadah, maka kalau puasa dengan madhab saya Bukhari. Enggak begitu. Kenapa? Beliau hanya meriwayatkan hadis. Fokus beliau adalah mata rantai para perawi. Tapi makna hadis, tetapi tafsir hadis, tetapi hukum yang diambil dari hadis itu Imam Bukhari tidak menyampaikan hal itu. Beliau fokus pada mata perawian hadis saja. Perawi bukan mazhab. Sampai di sini bisa dipahami atau bingung? Bingung? Enggak. Sampai bingung? Enggak. Bingung enggak? Enggak. Yang meriwayatkan, yang menyampaikan. Begitu. Oke, lanjut dulu ya. Ya. Lanjut dulu ya. Bu. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Gitu ya. Ya. Bu, madhab Hanafi artinya tata cara ibadah yang diajarkan oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi artinya punya ilmu tentang ibadah kemudian diajarkan kepada muridnya. Imam Hanafi itu sumbernya dari guru-gurunya. Gurunya siapa? Generasi tabi'in, murid sahabat dan murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumbernya itu dari gurunya. Patokan beliau ya sumbernya guru-gurunya. Sumbernya berasal dari Al-Quran, juga dari hadis, kan begitu. Tapi dari mana dapatnya? Ya belajar dari gurunya. Imam Hanafi tidak ketemu Jibril langsung. Imam Hanafi tidak ketemu dengan Rasulullah secara langsung. Maka beliau kemudian mengumpulkan hadis dalam kitab namanya Imam Hanafi Musnad Hanafi. Musnad Hanafi artinya kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Hanafi selama beliau belajar. Bagaimana Imam Maliki? Sama, beliau juga sumbernya dari Al-Quran, juga dari hadis. Dari mana? Dia nggak ketemu Rasulullah langsung, nggak ketemu Jibril langsung, nggak ketemu Rasulullah langsung. Dia belajar dari guru-gurunya, dari sahabat, dan kemudian beliau menulis kitab hadis namanya Muwatta. Ini adalah kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Maliki. Kitab hadisnya. Imam Syafi'i bagaimana? Sama. Sumber beliau juga Quran dan hadis. Hadis yang mana, Bu? Beliau nggak ketemu dengan Rasulullah langsung, beliau nggak ketemu dengan Nabi Muhammad. Ya Qurannya belajar dari gurunya, hadis belajar dari guru-gurunya. Kemudian beliau menulis kitab hadis Musnad Al-Imam Syafi'i. Oke, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal? Ya sama gitu ya, sama. Beliau sumbernya dari Quran, beliau juga dari hadis. Hadis yang mana?
yang beliau pelajari dari guru-gurunya, maka dikumpulkan menjadi Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Sampai di sini bisa dipahami Bunda? Bingung atau paham? Al-Imam Hanafi, madhab Hanafi artinya tata cara ibadah yang diajarkan oleh Imam Hanafi. Lah, Imam Hanafi itu beliau ilmunya belajar dari mana? Tentu belajar dari guru-gurunya. Belajar apa? Ya belajar Quran, ya belajar hadis dari gurunya. Jadi guru sumbernya Quran, sumbernya hadis. Hadis yang mana? Beliau belajar hadis dari pakar-pakar hadis di zamannya. Kemudian beliau kumpulkan hadis-hadis itu, maka beliau tulis menjadi Musnad Imam Hanafi. Musnad Hanafi adalah kumpulan hadis yang beliau pelajari. Jelas? Hal itu juga berlaku bagi mazhab Maliki. Imam Malik juga begitu. Beliau belajar hadis, kemudian beliau tulis menjadi muwatta. Bedanya apa, Beb? Yang di sini sama di sini. Bedanya kitab hadisnya Imam Hanafi dan Imam Malik itu beda di mana? Beda tempat. Imam Hanafi di Irak, Imam Maliki di Madinah. Lain guru karena lain tempat. Lain guru karena lain tempat. Maka kemana Habib sampaikan? Di Irak itu jauh dari Makkah Madinah. Madinah ini tempat berkumpulnya para sahabat. Kalau sahabat banyak berarti riwayat hadis dari sahabat yang dari Nabi Muhammad banyak. Lah Imam Hanafi di Irak jauh dari Madinah. Sahabat yang ke Irak itu tidak banyak, sehingga kitab hadisnya tidak sebanyak Imam Maliki. Tapi belum punya kitab hadis. Ini juga punya kitab hadis. Masing-masing belajar hadis, masing-masing menulis, masing-masing punya kitab. Mazhab Hanafi pakai kitab hadis sendiri, mazhab Maliki pakai kitab hadis sendiri. Mazhab berikutnya Syafi'i bagaimana? Ya sama. Beliau belajar Quran juga belajar hadis, tetapi Imam Syafi'i belajar hadisnya banyak. Kenapa banyak? Karena pindah-pindah tempat. Beliau belajar di Gaza, beliau belajar di Madinah, beliau belajar di Irak, beliau belajar di Yaman, beliau belajar di Irak lagi, beliau belajar di Mesir lagi. Artinya seluruh tempat itu tempat beliau mengumpulkan hadis, maka hadisnya banyak. Beliau juga menulis hadis, namanya Musnad Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya kitab hadis sendiri, Imam Malik punya kitab hadis sendiri, Imam Ahmad punya kitab hadis sendiri. Dari mana mereka dapat? Proses mereka belajar dewe, sinau dewe, ditulis dewe, di buku waca dewe. Masing-masing punya kitab hadis. Begitu pula dengan Imam Hambali. Imam Hambali juga begitu. Beliau nggak kemana-mana, beliau cuma di Irak saja. Maka beliau menulis hadis yang beliau pelajari dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Bunda sampai di sini bisa dipahami? Beb, ini kenapa disampaikan? Iya, saya sampaikan Bunda. Kenapa? Kitab hadis ini Bunda sudah ada jauh sebelum ada kitab Bukhari, Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim itu di atas 200 Hijriah. 200 sekian Hijriah itu Imam Bukhari baru lahir. Baru lahir. Belum buat kitab. Belum nulis kitab Bukhari, kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kitab itu belum ada, tapi sudah ada kitab hadis masing-masing. Maksudnya bagaimana ini? Artinya orang sudah ibadah, orang sudah sholat, orang sudah zakat, orang sudah haji, orang sudah ibadah tahun 80 Hijriah ini loh. Orang sudah ibadah, sudah sholat, sudah ngaji, sudah segala macam, sudah kunut, sudah segala macam.
Tahun 130 Hijriah Imam Malik itu mereka sudah sholat, mereka sudah ruku, sujud, wudhu, semarak sudah dilakukan. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah mereka sudah sholat, sudah ruku, sudah sujud, sudah kunut, sudah wirid, sudah puasa, sudah dilakukan. Ini sudah kan? Dan ini semua dasarnya Quran dan hadis. Dan itu jauh sebelum Bukhari Muslim lahir. Sebelum ada kitab hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim, ini sudah berjalan. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya amaliyah madhab kita jangan dihukumi dengan hadis rawahul Bukhari wa Muslim walaupun sahih. Jadi kalau yang mengatakan kunut Allahumma di Nabi man hadain. Kenapa kunut? Kenapa kunut? Ini nggak ada dalil dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya memang nggak ada karena nggak pakai kitab itu, punya kitab sendiri. Bisa diterima? Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Dawud dan rawahu itu di bawah nanti zamannya zaman yang akan datang. Beda generasi. Tata cara ibadah itu Bu sudah dijalankan semua. Sumbernya Quran, sumbernya hadis sudah dijalankan sebelum kitab hadis itu ditulis. Kitab hadis Bukhari Muslim belum ada. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah belum ada, semua belum ada, tetapi ini sudah ada. Nah sekarang kalau kita ibadah yang kita amalkan sekarang itu Bu, jangan dihukumi dengan kitab hadis rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Tirmidzi, rawahu Ibnu Majah dan lain sebagainya. Kenapa beda? Karena beda generasi. Andai kata kitab hadis rawahul Bukhari, Muslim, Tirmidzi itu tidak ada, tidak pakai, ini sudah berjalan. Nggak enak bahasanya. Aku kangelan bahasanya. Bahasanya. Kenapa? Karena sudah berjalan, ini sudah berjalan. Orang sudah sholat, orang sudah terawih, orang sudah kunut, orang sudah wiridan, orang sudah haji, orang sudah umrah, orang sudah puasa Ramadan, orang sudah tahajud, orang sudah qiyamul lail. Semua sudah diamalkan sebelum ada kitab-kitab hadis tersebut, kutubus sittah. Bahasa sarkasmenya tak pakai andai katakan. Kenapa sudah berjalan? Mohon maaf bahasanya Kak. Kasar. Sampai di sini jelas? Jelas. Bu, jadi kalau amaliyah yang sudah kita jalani dipertanyakan, dibenturkan dengan hadis tadi itu jauh. Enggak usah dijawab sudah. Kesel ngasih tahu. Jadi kalau ada protes itu di hadisnya enggak usah dijawab. Usah dijawab. Kenapa? Bunda, ini bisa dipahami? Jelas ya? Supaya nggak ragu dengan tata cara ibadah selama Indonesia. Tribun? Sama kasusnya, terakhir 28. 28. Terawih yang betul 28. 8. Enggak sama Bunda. Bilang 8 katanya itu merasa benar, yang di sini 23 plus witir ya. 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 Yang betul yang mana? 8. 8. Masing-masing. Ya, kalau untuk jawaban yang mendamaikan ya semua betul. Jawaban untuk mendamaikan ya semuanya betul. Tapi ya tidak betul juga itu tidak betul. Karena yang jelas bagaimana? Karena yang betul zaman Rasulullah 20 tahun, 20 dari Imam
sejarah itu ya imam-imam 20 loh ya, imam-imam 20 loh ya, imam 4 mazhab 20 loh ya. Iya. Kalau dari sejarah Pak saya ceritakan berkali-kali zaman Ayo, yo. Rasulullah tidak taraweh. Rasulullah tidak Taraweh. qiyamul lail ya, tahajud iya, taraweh Iya. ya. Taraweh ya. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah qiyamul lail itu 13 rakaat di rumah, tidak di masjid, tidak jamaah. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan 8 rakaat di rumah, tidak di masjid berjamaah. Ini saya runtutkan kronologi sejarahnya. Rasulullah tidak terawih di masjid berjamaah. Hadis Ibnu Abbas, Rasulullah qiyamul lail tahajud 13 rakaat ketika di Makkah di rumah. Ummul Mukminin Aisyah setelah berumah tangga dengan Rasulullah di Madinah mengatakan 8 rakaat di rumah, dan itu dilakukan sepanjang tahun, bulan apapun tiap malam qiyamul lail. Mau Ramadan kek, mau Syawal kek, Dzulqa'dah kek, Dzulhijjah kek, Muharram kek, Safar, bulan apapun sepanjang malam yaitu dilakukan oleh Rasulullah. Sampai di sini jelas? Terus. Oke. Kemudian di masa Khalifah Abu Bakar kondisi masih sama begitu. Rasulullah wafat meninggal dunia, sahabat bagaimana? Ya begitu, ketika Ramadan ada yang ke masjid, ada yang enggak, ada yang tarawih, ada yang sholat qiyamul lail, ada yang enggak, ada yang tahajud, ada yang terserah. Di masa Umar Ibn Khattab, ketika Masjid Nabawi semakin penuh, semakin ramai, sendiri-sendiri, ada berjamaah, ada yang tajus bareng, harus di Umar yang punya ide, amat ahsan an ajma'hum ala qari'in wahid, alangkah baiknya saya kumpulkan mereka semua dengan seorang imam dalam sholat. Itu perintah Umar bin Khattab. Jumlah rakaatnya berapa? Versi Aisyah, qiyamul lailnya Rasulullah 8. Versi Abdullah bin Abbas 13. Maka 8 ditambah 13, 8 sama 13 21, karena witirnya 1. 8 tambah 13. Kalau tanya rakaat 20 dari mana? Gabungan dua hadis Ibnu Abbas dan hadis Aisyah. Tapi untuk berjamaah tarawih di masjid perintah Umar. Yang betul mana? 8. Yang betul Umar. Yang betul Umar. Kalau memang saya pengen mengamalkan hadis Aisyah 8, boleh di rumah, tidak usah jamaah. Ya dong, konsisten dong. Konsisten. Oh iya, pengen lama, gak usah di masjid, di rumah. Saya kronologis sejarahnya begini, jadi konsisten. Yang ada sekarang campur aduk. Kenapa campur aduk? Karena Anda tidak ikut dengan metode madhab dan para ulama. 4 madhab ini loh ikut dengan perintah Umar bin Khattab 20 rakaat berjamaah. Ijma menjadi ijma. Quran, hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas. 20 rakaat itu ijma, Bu. 20 rakaat itu menjadi ijma, kesepakatan seluruh ulama di seluruh dunia. Tarawih itu 20 rakaat. Maka kalau 8 dia keluar dari ijma. Kalau mengatakan ada hadisnya, silahkan sholat 8 rakaat di rumah tidak berjamaah. Ini saya katakan dengan tegas dan benar. Tapi kalau untuk ya supaya menjaga perasaan dan kerukunan, ya betul semua. Ya betul. Jadi mereka tidak sembahyang, guys. Oke. Jelas? Jelas. Mohon maaf kalau hari ini agak kejam ya. Oh enggak. Saya hanya memberikan kronologinya begini. It's okay. Sunnah, Bu. Tidak sembahyang, tidak apa-apa. Terawih. Yang wajib itu
Sing wajib itu subuh. Sing penting subuh. Tarawih sama subuh penuhan mana? Tarawih mana subuh sama tarawih? Tarawih itu banyak rakaat, subuh cuma 2. Wah, angel. Sampai di sini jelas Bunda? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bunda ada pertanyaan? Sudah? Kita tambah sedikit tidak apa-apa? Masih kuat? Masih kuat? Masih kurang 15 saja. Oke, kita tambah ya. Ya. Waktunya jauh. Bunda. Oke. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali gitu ya. Madhab artinya tata cara ibadah yang diajarkan oleh Imam Hanafi, yang diajarkan oleh Imam Maliki, yang diajarkan Imam Syafi'i, diajarkan oleh Imam Hambali. Sumber mereka dari mana? Tentu dari Quran, kemudian juga dari hadis, dari Quran, dari hadis. Yang beda hanyalah bahwa masing-masing madhab punya kitab hadis sendiri-sendiri. Ini Imam Syafi'i juga dari Quran, juga dari hadis. Ini Imam Ahmad juga dari Quran, juga dari hadis. Kok hadisnya bisa beda? Kenapa hadisnya beda? Kenapa hadisnya beda Bunda? Yo karena tempatnya beda-beda. Ini belajar di Irak, ini belajar di Madinah, ini belajar ini belajar di mana? Banyak. Kemudian ini belajar di Irak. Kenapa hadisnya beda? Karena tempat belajarnya beda-beda. Sampai di sini jelas? Jelas. Boleh dilanjut? Boleh. Bu, sumber madhab adalah Quran dan Yes. ada sumber berikutnya yaitu ijma. Semua pakai ijma. Semua madhab pakai ijma. Semua madhab pakai ijma. Semua pakai ijma. Ijma itu apa Bu? Kesepakatan. Ijma itu kesepakatan. Kesepakatannya siapa? Kesepakatannya siapa? Ya, ijma itu kesepakatan ulama ummah. Kesepakatannya para ulama. Contoh ijma apa? Ya contoh ijma itu taraweh. Taraweh itu levelnya di ijma. Kenapa levelnya ijma? Karena sepakat. Ketika Umar bin Khattab memerintahkannya sudah sekarang sholat taraweh berjamaah sejumlah 20 rakaat, beliau perintahkan dilaksanakan oleh umat Islam, dilanjutkan oleh khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, dilanjutkan khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan oleh imam 4 madhab. Imam 4 madhab itu semuanya kalau taraweh 20 rakaat. Sepakat ijma. Dan itu bukan kesepakatannya sembarangan, tapi kesepakatan ulama tokoh-tokoh penting. Ijma Bu, dan sampai hari ini pun ijma itu 20 rakaat. Ibu pernah pergi ke Mekah? Enggak. Ke Masjidil Haram? Enggak. Tarawih di sana? Enggak. Berapa rakaat? 20 rakaat. Iya. Ibu pernah ke Madinah? Enggak. Masjid Nabawi? Enggak. Tarawih di sana? 20 rakaat. 20 rakaat. 20 rakaat. Bu, sebutkan masjid mana yang 8 rakaat? Ini di sini. Ini. Hah? Itu melok masjid di. Enggak tahu. Ikut imam mana?
Dan ikut sahabat yang mana? Kenapa? Artinya terpayungi? Dijalankan untuk perjalanan itu yang Maksudnya dipayungi bagaimana? sejumlah itu masih disepakati gitu loh. Siapa yang sepakat? Oh iya, oh yang 20 rakaat pitung menit ini dipayungin ya di Indonesia dulu. Ya makanya mohon maaf sekali, standarisasi keberagaman Islam kita itu jadi pertanyaan besar. Kabeh dipayungi soalnya. Kabeh dipayungi. Yang 20 rakaat 7 menit di TV itu di Jarno. Kan? Di Jarno. Yang aneh-aneh di Jarno gitu loh. Yang aneh-aneh dibiarkan gitu loh. Karena bukan negara Islam. Ya kalau bukan negara Islam jangan dipatokkan untuk ajaran Islam, rusak agama. Kenapa semua dipayungi? Ya karena bukan negara Islam. Nah iyalah, yang agama lain kan punya hak yang sama untuk melakukan kepercayaan dan peribadatan mereka. Semua dipayungi. Kenapa? Karena bukan negara Islam. Maka jangan jadikan patokan untuk menilai Islam yang lempeng lurus itu yang mana, bukan negara ini cerminannya. Maka saya enak ceritakan ini aja, gitu kan? Ini loh, ini loh standarnya, ini loh standar, ini loh yang lempeng, ini yang lurus. Kalau memang madhab silakan mbak, kemana diskusinya jalan saja. Bunda, bukan saya tidak menghargai perbedaan, saya bisa menghargai perbedaan. Saya bermadhab Syafi'i, saya juga punya teman yang bermadhab Hambali, saya punya teman yang bermadhab Maliki, saya juga teman bermadhab Hanafi. Saya berteman dengan orang berbagai macam madhab dengan berbagai perbedaan, tetapi nggak ada masalah. Kenapa? Karena mereka bermadhab atas dasar ilmu dan belajar, bukan yang sakar. Kalau yang 8 itu nggak ada ilmunya. Yang 8 itu ya kemarin sore saja. Yang katanya tak kayak mesin mana? Mesin sini. Itu udah patokan. Mesin sini udah patokan. Imam madhab mana yang begitu nggak jadi patokan. Indonesia nggak bisa jadi patokan. Rusak, hancur. Kenapa? Ya karena faktanya kita bertemu dengan kelompok Islam, bertemu dengan tokoh-tokoh yang Islam dalam tanda kutip, tetapi sodele tempe. Nah Bu, maka Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman kau memegang agama itu memegang berbara di tangan. Di akhir zaman itu engkau akan beragama seperti memegang bara di tangan. Kita ini tidak pengen apa-apa, pengen jadi hamba Allah yang baik, pengen ibadah yang lempeng lurus dan macam-macam. Cek angeli zaman sekarang ini. Hah? Yang lempeng-lempeng, yang lurus-lurus malah dimusuhi sekarang. Hah? Dibantai. Bu, saya ceritakan yang begini. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu ya. Bunda, kita punya masing-masing madhab. Dan ini anu Bunda ya. Ini disepakati oleh ulama muslimin seluruh umat di dunia bahwa ada Quran, ada hadis, ada ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Contoh ijma apabila Al-Quran itu ijma sepakat seluruh ulama. Kitab-kitab hadis, kitab-kitab ilmu itu ijma seluruh
ulama. Tarawih kita tuh ijma seluruh ulama. Maka kalau saya tanyakan tadi masjid mana, 8 imam siapa, maka mereka sesungguhnya keluar dari ijma. Mereka keluar dari ijma. Boleh enggak? Monggo kerso sakarepmu. Nanti di akhirat dewe-dewe urusannya gitu. Di akhirat urusan sendiri. Tapi yang ingin saya sampaikan ada Quran, ada hadis, ada ijma. Ada ijma. Kemudian bunda selat ada namanya Bu. Apa Bu? Qiyas. Apa qiyas itu? Apa qiyas? Apa qiyas? Apa qiyas? Kiaskan saja. Apa kias? Apa kias? Yang ada itu yang kias yang Apa? Umpamaan? Apa? Analogi? Bahasanya terlalu dulu. Bahasa Jawa ya apa? Umpamaan apa kok sulit ketemu padanan kata. Bunda, kias itu menganalogikan, menyamakan, memadankan gitu ya. Yang di dalam Al-Quran Bunda itu yang diharamkan oleh Allah adalah khamr gitu ya. Innamal khamru wal maisiru. Khamr itu haram. Khamr itu apa Bu? Minuman Keras. haram. Lantas zaman sekarang, zaman now, Beb kalau nggak khamr Bu, tapi pil, haram nggak? Haram nggak? Kenapa haram? Nggak minum Bu, tak punya itu. Atau apa namanya sabu-sabu. Sabu-sabu tuh gimana Bu? Wajah. Sabu gitu, umpama. Ya narkoba lah, narkoba dengan peralatan canggih zaman now itu kan. Itu semua mungkin bukan khamr, bukan? Karena khamr itu minuman yang menghilangkan kesadaran. Mabuk, khamr. Nah tapi zaman sekarang narkoba itu tidak khamr, bentuknya lain. Bentuk cara pemakaiannya dan bla bla blanya lah lain. Apakah sama haramnya? Sama. Kenapa sama? Namanya. Itu namanya qiyas. Apa coba berarti ya? Gak tahu. Qiyas itu apa coba? Gak tahu. Menyamakan, menggambarkan, menyamakan, memadankan, analogi, persamaan. Terus pokoknya menulis, pokoknya. Itu catat ya. Madakno, Beb. Mengajak. Madakno. Yang ada di dalam hadis, yang ada di dalam contoh ya, yang ada di dalam hadis adalah makruh ketika kau sudah makan bawang, basal, kemudian kau pergi sholat. Kenapa? Bawang itu akan mengganggu jamaah yang di hadis itu basal. Yang ada di hadis itu adalah bawang. Beb, kalau pete bagaimana? Gak ada hadis ya Bu? Tetapi pakai qiyas. Kenapa? Efeknya sama. Basal itu Rasulullah larang, makruh karena mengganggu jamaah yang lain. Maka kita makan apapun zaman now yang sekiranya akan mengganggu jamaah yang lain, yang hukumnya sama. Walaupun hadisnya cuman hawa. Makan jengkol sama, walaupun tidak ada hadis jengkol, tapi pakai qiyas. Pete, hadisnya nggak ada, tapi di qiyas. Duren, duren, Enak. Ibu enak. Sebagian orang ada kalau duren pusing gitu ya, bukannya terganggu. Ketika sudah settle di itu, di sab Allah Akbar, ibu datang bawa duren. Udah terbau durian. Nah kalau ini tipikal orang yang tidak suka durian dan anti durian, bukan hanya terganggu tapi muat Bunda. Muntah. Makut walau dolik. Hadisnya
bahwa durian nggak ada hadisnya, tapi Kias. kias. Tapi kias. Itu contoh. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada Kias. Oke, 4 dulu bunda ya, dipahami ya. Ya. Nanti kapan-kapan tak tambah lagi, pelan-pelan. Ya. Prosesnya. Proses, pelan-pelan. Alang-alon asal Lakon. Gitu. Ini mengganggu enggak ini? Enggak. Tidak ada bau. Ya ada belumnya. Monggo bunda silakan. Hari ini cukup ya, terlalu banyak apa-apa ya, pelan-pelan. Nanti insya Allah kalau ini memang sudah selesai, ini kan dasar keberagamaan gitu bunda ya. Jadi kita ngerti ini asalnya munculnya dari mana sih, bukan ujuk-ujuk begini, ujuk-ujuk begitu. Nah, tapi saya ajarkan dari dasar. Nanti selanjutnya ya tentang taharah, tentang sholat, tentang yang lain-lainnya. Kalau dasarnya sudah ada nanti apa? Monggo ibu. Kunut itu apakah juga semua mazhab itu ikut kunut semua? Kayaknya kunut itu hanya mazhab Syafi'i. Oh, tapi 3 mazhab itu mereka tidak mengajarkan kunut subuh. 3 mazhab ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mereka tidak mengajarkan kunut ketika subuh. Yang mengajarkan kunut subuh hanya mazhab Syafi'i saja. tapi kalau sholat witir biasanya ada yang Mazhab Hambali mengakui kunut ketika witir. Mazhab lain juga antara iya dan tidak. Beb, perbedaan seperti ini bagaimana? Gitu kan? Beb, perbedaan seperti ini bagaimana? Masing-masing belajar. Masing-masing imam ini punya Quran, belajar Quran. Masing-masing ini belajar hadis, gitu kan? Nah, tapi ketika mempelajari Quran dan hadis, masing-masing punya pemahaman yang berbeda-beda. Enggak ijma, enggak masuk ijma. Bunda, perbedaan seperti itu artinya perbedaan yang dalam lintas madhab, perbedaan yang diskusi antar ulama yang kompeten, orang-orang ahli besar. Diskusi perbedaan mereka itu buat saya enak. Kenapa? Karena memang orang alim yang mengerti. Tapi kalau diskusi perbedaannya orang-orang bodoh yang baru kemarin kenal 1-2 hadis itu singkirkan saja. Tidak pinter malah mendangkalkan itu. Yang seperti ini saya oke. Tapi kalau yang tanpa ilmu, tanpa kedalaman seperti ini ada diskusi, ada yang gitu-gitu, terus mangan gorengan. Contohnya. Ya ada lah bu di Indonesia macam-macam. kunut terbaca sejak itu loh ya. Kunut itu sejak mazhab itu sudah terbaca kok. 150 Hijriah. Iya, sebelum 200. Oh iya. Sebelum ada Imam Bukhari dan Imam Muslim dan mazhab-mazhab yang lain sudah terbuat. Ya. Dan kalau Imam Bukhari atau Imam Muslim itu berani, mereka nggak berani buat mazhab kok. Nggak mengatakan ini mazhab saya, mazhab Bukhari, ini mazhab Muslim, enggak. Tapi mereka mengatakan ini karya saya dalam bidang hadis, hanya dalam bidang hadis. Padahal kalau mazhab itu harus menguasai Quran, menguasai hadis, menguasai ijma, menguasai qiyas, dan menguasai hal-hal yang lainnya lagi. Wow, Jadi hanya satu sisi hadis. panjang. Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Dawud, An-Nasa'i itu imam dalam bidang periwayatan hadis. Fakultas periwayatan hadis saja. Tapi hadisul ahkam, tafsirul hadis, usulul hadis, mereka tidak berani masuk di situ. Mereka tahu belajar, tapi mereka tidak masuk di situ. Mereka merasa
kemampuan saya di periwayatan hadis, maka yang saya sampaikan riwayat hadis saja, yang lain-lain nggak masuk. Mereka tahu mereka ajarkan, tapi nggak jadi fokus utama. Loh, bedanya apa? Gini loh, orang dulu itu nulis kitab itu khawatir, saya ini nulis ikhlas apa biar keren, saya nulis ini akan manfaat atau bakal jadi madorot bagi umat. Jadi acuannya beda ya, acuannya akhirat, acuannya ridho Allah, acuannya adalah manfaat untuk umat. Bukan akan kitab kitab akhirat. Enggak begitu. Kenapa beliau hanya menulis hadis Imam Bukhari? Bisa kok menulis yang lainnya, tetapi bahasa yang kita mudah pakai, istikharah mereka, ketetapan hati Allah dalam yang Allah berikan kepada mereka, hanya menulis tentang periwayatan hadis saja. Generasi setelah Imam Syafi'i, 700-800 selanjutnya ada Imam An-Nawawi. Kita kenal kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi, Al-Tahdzib karya Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi itu imam Quran bisa, hadis bisa, tafsir bisa, madhab bisa. Imam Nawawi itu merestorasi, melakukan apa ya? Kalau rumah itu rumah yang sudah agak lama kemudian dibangun, direnovasi lagi supaya lebih bagus. Imam Nawawi itu merenovasi madhab Syafi'i, didesain ulang gitu ya, mendesain ulang, merenovasi madhab Asy-Syafi'i. Beliau kalau mau, ini madhab saya, madhab Nawawi, bukan madhab Syafi'i. Beliau mampu gitu, tetapi enggak. Kenapa? Karena bukan nyari keren-kerenan, karena bukan nyari pengikut yang banyak, bukan nyari jampang anjir yang banyak, bukan supaya dibayar akeh duit, tetapi yang saya lakukan ikhlas gak sih? Karena Allah gak sih? Ilmu yang saya bakal manfaat gak sih? Bu? Itu sebabnya Imam Nawawi yang tahun 900 Hijriah beliau lahir, beliau hidup 30 tahunan, Bu. Umurnya hanya 30 tahunan, kemudian wafat meninggal dunia. Oh bukan, Nawawi yang tenanan, Imam Nawawi yang beneran, Imam Nawawi yang asli gitu ya. Karya dan kitabnya mendunia. Padahal tidak ada YouTube, Bu, tidak ada YouTube, tidak ada Instagram, tidak ada WhatsApp. Nggak minta, jangan lupa like dan subscribe ya, nggak pakai begitu. Nggak ada mesin cetak, nggak ada mesin fotokopi, tapi ditulis tangan. Tetapi kalau ikhlas dulu, kalau ikhlas karena Allah Ta'ala, manfaat sampai sekarang dibaca di seluruh dunia. Tapi kalau tidak ikhlas dulu, keren-kerenannya digelar, itu loh perpustakaan, banyak karya, disertasi, apa lagi? Tesis, disertasi, selesai diuji dibuat. Karena kok itu sama baca? Sama yang baca? Apa sih baca? Dibuat, terus aja dibuat. Gak pernah dibuat, Bu. Sana ke perpustakaan dulu. Perpustakaan. Kenapa? Perpustakaan sudah kebanyakan tiap tahun disertasi. Terus ya sudah lama dibuat saja dibakar. Kumpul kacang. Dikilokan di Comborang dikumpul kacang. Nah, orang dulu itu ketika menulis sesuatu, mengajarkan sesuatu, mereka tanya, ikhlas opo ora? Karena Allah apa enggak?
pengen terkenal, saya pengen tangan saya diambung-ambungin, saya pengen diuluk-ulukan. Udah yang gitu-gitu itu Bu. Orang dulu itu hati-hati, makanya barokah. Bisa diterima? Bisa. Semoga dikasih ikhlas semuanya. Amin. Tulus. Amin. Tujuannya tulus. Amin. Ikhlas saja tulus. Tulus tujuannya tulus. Bu, anak-anak kita mereka sekolahnya ikhlas apa demi kerja? Ikhlas. Kak. Iya. Bu, kalau lulus ikhlas itu mau nilainya 5, nilainya 10, ya nggak apa-apa lis. Kamu darah yang 1, darah yang 2, nggak apa-apa. Yang penting nek sembahyang di soft 1 atau soft 2. Pernah ngomong apa? Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah ya? Sudah ngaji. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum